A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Seperti biasanya, pada hari ini kami akan membawakan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan mengesahkan Tuhan. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang bermanfaat, menjadikan sebuah lakunya hati kita ini betul-betul bisa mengesahkan kepada Tuhan. Untuk itu, izinkan kami pada hari ini memberikan sebuah tausiah, dan semoga pada kali ini saudara-saudaraku bisa menyimaknya hingga sampai akhir. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah bimbingan dengan tema apakah kematian itu sebuah musibah atau kematian itu merupakan sebuah rahmat atau nikmat. Jadi tema pada hari ini adalah membahas tentang kematian, apakah kematian itu musibah atau sebuah nikmat. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, apakah kematian itu sebuah musibah atau sebuah rahmat? Hal ini tergantung diri kita yang menyikapinya. Apakah hati kita ini sudah mengenal Allah atau belum? Apakah diri kita ini sudah betul-betul mengenal Tuhan atau belum? Dan hal ini yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Karena yang namanya hati tidak ada yang tahu, kalaupun mungkin dalamnya lautan itu bisa dikira-kira, tetapi kalau dalamnya hati kita tidak tahu dan diri kitalah yang bisa merasakannya. Dunia ini sebetulnya merupakan panggung sandiwara. Seperti halnya kita ini melihat sebuah film drama, seperti halnya kita ini melihat sebuah film yang ada di layar televisi ataupun bioskop. Manakala film itu tampil yang menyeramkan, jika diri panjenengan ini tidak sadar bahwa itu hanyalah sebuah film, pasti panjenengan ini, Anda ini melihatnya juga akan ketakutan. Bahwa sampai terkadang terbawa oleh perasaan takut hingga terbawa dalam mimpi. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sebetulnya dunia ini ya seperti film itu tadi. Manakala kita melihat film itu terbawa oleh perasaan takut,
karena tampilan di dalam layar film itu menyeramkan, maka kita pun akan mengalami yang namanya perasaan takut atau perasaan ketakutan. Begitu pula manusia ini manakala hatinya mengikuti jalannya hawa nafsu, pasti manusia ini merasa ketakutan manakala didatangkan sebuah kematian jasad jasmaniah ini. Mereka manusia yang pasti mengalami ketakutan jika manusia ini belum mengenal Tuhannya. Takut akan datangnya kematian. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya karena itu merupakan tugasnya hawa nafsu, di mana nafsu basariah ini memang tugasnya untuk selalu menakut-nakuti diri manusia. Entah manusia itu takut mati, takut lapar, takut tidak bisa makan, dan lain-lain sebagainya. Itulah bentuk daripada manusia ini masih mengikuti langkah-langkahnya setan. Masih percaya dengan hawa nafsu. Apa yang ditampilkan, apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu di dalam hati kita, ya kita ini pasti merasa ketakutan. Ya ketakutan apapun yang berhubungan dengan sifat basariah. Kematian itu suatu musibah dan suatu rahmat itu bagi siapa? Kenapa kita ini banyak manusia kebanyakan takut akan datangnya kematian? Ya karena manusia itu, mereka itu belum mengenal Tuhannya. Takut kehilangan hartanya, takut kehilangan anak, suami, atau istrinya, takut kehilangan pangkat dan jabatannya, bahkan mereka takut dengan siksaan di alam barzah. Mereka akhirnya takut dengan kematian. Hal-hal itulah sebetulnya yang menyebabkan mereka itu takut mati. Mereka tidak meyakini bahwa perkara-perkara di dunia ini itulah yang menyebabkan hatinya buta terhadap Allah. Hatinya buta terhadap Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya Allah ini, Tuhan ini dianggapnya masih gaib alias tidak nyata. Walaupun di dalam mulutnya berkata yakin dan pasti Tuhan itu ada. Tetapi kenapa diri manusia itu tidak mau membuktikannya? Dianggapnya kita bisa melihat Allah, dianggapnya pertemuan dengan Allah itu manakala sudah di akhirat. Padahal pertemuan terhadap Allah itu bisa dilakukan di dalam dunia. Makanya mereka itu takut akan datangnya kematian, dan kematian itu dianggapnya sebuah musibah. Itu bagi siapa? Ya pasti jawabannya adalah bagi mereka orang-orang yang masih di dalam golongan ahli hijab.
di mana ahli hijab ini walaupun kelihatannya jasad jasmaniah taat kepada Tuhan, tetapi hati mereka itu kebanyakan Allahnya masih dianggap samar, masih dianggap gaib dan tidak nyata. Itulah golongan-golongan ahli hijab yang mengingkari pertemuan dengan Allah. Ahli hijab itu walaupun mereka diberikan umur panjang ratusan tahun, mereka akan tetap takut dengan datangnya kematian. Walaupun jasad jasmaniah ini sudah tidak kuat apa-apa, alias jadi kembang bayang, mereka tetap dan pasti akan takut dengan datangnya kematian. Itu yang pertama, membahas kematian adalah musibah bagi mereka-mereka ahli hijab, di mana mereka yang belum mengenal Tuhannya. Dan Tuhan masih dianggap gaib, masih dianggap samar di dalam hatinya. Lalu yang kedua, yang berikutnya, kematian itu sebagai rahmat atau sebuah nikmat, itu bagi siapa? Seperti halnya kita dalam melakukan sebuah tugas atau sebuah pekerjaan, pasti kita ini mengharapkan cepat selesai, cepat rampung, dan biar cepat gajian atau cepat bayaran. Kapan ya selesainya pekerjaan ini? Biar saya cepat gajian. Begitu pula dengan hati ahli zuhud, mengatakan bahwa kematian itu adalah sebuah rahmat atau sebuah nikmat, seperti halnya kita ini mengharapkan upah atau mengharapkan gajian setelah bekerja. Karena ahli zuhud itu sudah tahu, sudah paham bahwa hidup di dunia ini hanyalah merupakan panggung sandiwara saja. Bagi ahli zuhud di dalam hatinya, ngapain lama-lama hidup di dunia ini? Sedangkan hidup di dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Dan hidup yang sebenar-benarnya hanyalah hidup di akhirat. Bagaimana mungkin tidak senang di dalam hati ahli zuhud ini akan bertemu dengan sang kekasihnya, bertemu dengan Tuhannya di akhirat, tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan, seperti ujian-ujian tatkala dihadapkan di dunia. Ahli zuhud itu ibarat kata, kalau seandainya bisa saya gambarkan, ahli zuhud itu, beliau-beliau itu seperti halnya kalau panjenengan ini lagi kasmaran. Pasti yang dirindukannya adalah kekasihnya. Kapan ya bisa bertemu? Kapan ya cepat pagi biar ketemu lagi? Kapan ya? Pertanyaan kapan-kapan itu akan terucap terus di dalam hati bagi ahli zuhud. Kapan ya selesai mengerjakan tugas di dunia ini? Kok saya belum pulang-pulang? Kapan ya?
Yang namanya kekasih pasti merindukan kekasihnya. Para ahli zuhud itu sebetulnya tidak betah hidup di dunia ini. Karena hatinya betul-betul ingin rindu kepada Tuhan tanpa ada rintangan apapun. Kenapa ahli hijab itu merasa takut dengan datangnya kematian? Ya karena ahli hijab ini hatinya masih gelap terhadap jalannya menuju Tuhan, dan ahli hijab ini hanya mengikuti jalannya hawa nafsu, mengikuti langkah-langkahnya setan. Berhubung mengikuti langkah-langkahnya nafsu, mereka itu selalu dibisikin oleh nafsu, mengikuti jejaknya langkahnya setan, maka mereka pasti takut disiksa, apalagi datangnya kematian. Mereka sangatlah takut. Mereka itu takut disiksa katanya. Katanya amalnya belum cukup untuk pergi ke sana. Katanya saya masih banyak dosa. Katanya dan lain-lain sebagai apapun alasan itu. Tetapi kenapa ahli hijab ini manakala sudah tahu dirinya ketakutan dengan kematian, kok tidak mau membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran duniawiyah. Tatkala mereka itu sudah tahu dirinya takut dengan mati, tapi kenyataannya mendengarkan ajaran hakikat menuju marifat, mereka malah mengabaikannya. Terus takut yang seperti apa, bos? Takutmu itu adalah takut orang-orang munafik. Yang namanya takut itu seharusnya mencari jalan bagaimana hati ini bisa bertemu dengan Allah. Ya tentu harus seperti itu seharusnya. Namanya saja katanya takut mati. Tapi kok diam saja, tidak mau mencari guru akhirat, apalagi mendengarkan ajaran-ajaran kerohanian seperti ini. Itulah golongan-golongan ahli hijab yang dijauhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena mereka sendiri sebetulnya yang menolak. Allah itu selalu memberikan peringatan-peringatan baik lewat nabi atau rasulnya atau lewat para kekasihnya. Allah itu selalu memberikan peringatan. Permasalahannya yang diingatkan tidak mau. Nah, akhirnya golongan-golongan ahli hijab ini merasa ketakutan dengan kematian. Akhirnya kematian itu dianggapnya sebagai musibah. Beda lagi dengan ahli zuhud. Ahli zuhud itu kematian itu adalah sebuah rahmat. Bagi ahli zuhud itu kematian adalah sebuah nikmat. Karena apa? Karena Allah sudah mengatakan bahwa tidak akan sampai kepada Allah manakala hatinya masih ada menyekutukanku, masih ada perkara-perkara selain Allah. Ahli zuhud itu sudah paham, ahli zuhud itu sudah mengerti
kecuali bagi ahli hijab tadi. Ahli suhud itu mereka, beliau-beliau itu rindu dengan kematian. Karena datangnya kematian itu merupakan sebuah pertemuan kepada kekasih di mana tidak ada gangguan apapun, seperti halnya gangguan yang banyak di dunia ini berupa ujian-ujian. Apakah kematian itu sebuah musibah? Kematian itu sebuah musibah bagi mereka yang tergolong di dalam golongan ahli hijab. Lalu kematian itu sebuah rahmat, merupakan adalah golongan-golongan mereka, para kekasih-kekasihnya Allah yang kami sebut adalah ahli suhud. Itulah saudara-saudaraku apa yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadikan sebuah ilmu pengetahuan. Oh, ternyata ahli hijab itu seperti itu. Tatkala mau meninggal, kematian ini di dunia. Tahu ahli suhud itu seperti apa? Panjenengan akan mengetahui semua tatkala panjenengan ini sudah sampai pada makrifat Allah. Itulah saudara-saudaraku arti daripada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah ya harus kembali kepada Allah. Dari Sang Maha Suci yang harus kembali ke dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci. Barang siapa kembali pada saat kematian, hatinya belum bisa suci atau belum disucikan, maka nanti setelah kematian jasad jasmaniah ini pasti mengalami yang namanya disucikan sampai sebersih-bersihnya, kalau di dalam syariat disucikannya di neraka. Itulah saudara-saudaraku apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk itu saya akhiri, cukup sekian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.